wabarakatuh wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita panjatkan pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat-nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa di YouTube channel Bang Haji Ridwan Koboy. Pertama-tama, selalu kita always membaca sholawat untuk junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiradil ahyar Ibtai babil yasal Sayyidina Muhammadin Mukhtar wali adhar wa isbil ahyar adadini amillahi wa ibdoli. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Amma ba'd. Pada hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 3. Tanggal 3 bulan 2 2021. Dan abang ada kerjaan lagi untuk membantu saudara, pasien, dan murid yang disakiti oleh dukun santet, ya. Dan sudah ada yang wafat dan lain-lain. Tapi mana buktinya? Gampang abang kalau bilang buktinya. Buktinya mana? Karena Allah tidak buta dan Allah tidak bego. Ya. Allah Maha mengetahui siapa hambanya yang berbuat zolim kepada saudaranya, maka nanti tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Allah ya Rabb, jadikan orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim, jahat, dendam kepada hamba ya Allah, jadikan dia sadar dan taubat ya Allah. Kalau dia tidak sadar dan taubat, hanya Engkau yang Maha menghukum ya Allah. Itu doa Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Abang mohon maaf, pakaiannya pakaian santai. Kenapa? Karena baru pulang dari semalam ritual, baru pulang sekarang nih. Sekarang langsung berangkat ke Jeruk Purut. Nah ini nanti mau beli kambing dulu. Ya. Jadi bahwa ada ilmu Allah yang untuk menyadarkan orang sadar dan tobat. Tapi dia tidak sadar dan tobat, maka Allah yang akan membalas. Karena Allah yang Maha menghukum, karena Allah yang punya surga neraka, bukan abang. Memang nama abang Malaikat Ridwan. Kalau murid abang semua VIP dan lain-lain saudara abang, ya, ketemu abang di penjaga pintu surga Malaikat Ridwan, biar dosa segede gunung, abang masukin aja, ya kan? Jadi kayak KKN gitu kan. Malaikat mana bisa di KKN, korupsi kan nggak bisa. Nah jadi pada hari ini Allah berikan keterangan tidak hujan, mudah-mudahan abang akan laksanakan. Ya mungkin besok ada lagi, insya Allah besok ada lagi. Jadi abang ini dengan judul yang sama, yaitu melawan dukun santet dengan karomahnya, ya, dengan kehebatannya karomahnya para aulia Allah di Jeruk Purut Wan Salim. Nah itu, kalau Nabi mukjizat, para Nabi karomah, manusia biasa maunah. Ya, nanti Allah yang akan menghukum kalau dia tidak sadar dan taubat. Karena ini sudah kelewatan, ya, keluarga, anaknya, istrinya, ya, diganggu, disantet, teluh. Begitu ya saudaraku. Tonton ini, live ini untuk pelajaran. Agar
agar kalian bisa memahaminya, agar belajar. Ini belum abang keluarin di ini ya, di status nih ya, biar semuanya jadi mengerti ya bagaimana cara-caranya. Nanti ada belajar dengan abang. Yang mau belajar VIP silakan belajar dengan abang ya. Ini kita lagi sampai kita beli kambing ya. Kita beli kambing seperti biasa, abang hiasnya dengan kambing ya. Kalau dengan sapi kegedean duitnya, kalau dengan ayam kepelitan ya, kalau dengan ayam kepelitan gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ya. Allah berikan, Allah kabulkan hajat kita semua ini dengan kita menolong orang sesama manusia, siapapun agamanya ya. Abang akan tolong. Dek, abang akan tolong semua ya. Abang akan tolong siapapun agamanya, asalkan niatnya niat baik. Bahwa niat baiknya bagaimana? Bahwa benar-benar sudah A1, bukan A1 lagi, A2, A3, 4 bahwa ketahuan siapa yang menyantet. Seandainya pun kita tidak tahu siapa yang menyantet, yang meneluh, gampang jawabannya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha melihat, Maha pengasih lagi penyayang. Dan Allah tidak buta. Siapa yang jahat kepada hambanya, siapa yang jahat kepada hambaku yang suka sujud, sholat, puasa kepada aku, dia jahat kepada hambaku, maka aku akan turunkan musibah ya, dan hukuman dari aku, kata Allah. Gitu ya, biar sadar dan tobat ya. Ini kita sampai ini turun duluan ya. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Kalau abang kiasnya pakai itu dengan ayat Allah ya. Abang menghantam gunung santet itu demi Allah dengan wafak dengan ayat Allah, bukan santet lawan santet. Kalau santet lawan santet, teluh lawan teluh, nggak taunya teluh kita santet, kita pangkatnya kopral, yang kita santet pangkatnya jenderal, kalah kita, bisa muntah darah kayak temen abang tuh ya. Jadi hati-hati. Ayo kita perang dukun santet ya, yang meneluh dengan ayat-ayat Allah dan sholawat. Itu yang benar ya. Walaupun abang tidak keluar, tapi abang sibuk banget mengajar dan menolong orang-orang yang kena santet tuh. Karena yang lain-lain ya pada sibuk ya, nggak bisa membalas WhatsApp ya kan, karena sibuk, karena banyak pasien, karena banyak shooting dan lain-lain lah. Ini tempat langganan abang beli kambing ya. Nah, ini kita sudah sampai. Ayo kita turun, mungkin AC-nya dulu ya. Silakan. Sekarang kita sudah sampai di tempat langganan abang beli kambing ya, untuk borong. Ini ambil positif. Bukan bawa turun. Ya, ikut lagi insya Allah.
Betul. Nah, ini kambingnya nih. Aku lagi mandi. Jadi ya abang tahu kamu bahwa ya kalau kita kiasnya dengan kambing, insya Allah ilmu kita ini Allah berikan keberkahan, ya kan? Gantungin nih, gantungin sini, gantungin. Pokoknya begini, itu ya. Ya, wajib. Jadi kita harus berkorban dengan kias. Santet lawan santet, bukan kata lawan santet, lalu lawan kebaikan. Maksudnya apa abang? Bang, ntar aja bang. Ntar aja. Oh, Kita jalannya kan. Ada kambing-kambing. Pasti ada. ambil itu soalnya. Ajak ngomong kambingnya. Hai kambing, apa kabar? Mana rokok? Itu Itu di situ masuk apa? sini. Pasti. Sini. Jam. Geroi ini. Tapi itu jangan sih ya. Nah, lagi mau pembelian kambing semua guys, pembelian kambing untuk dikiaskan di makam Jeruk Purut. Bang Haji lagi transaksi, mohon ditunggu semuanya. Hei kambing, kenapa kamu nyengir? Kambingnya untuk dikiaskan di makam Jeruk Purut semua Rusadi, untuk dikiaskan di makam Jeruk Purut untuk melawan dukun santet dengan karomahnya wali Allah. Di handphone bapak gitu lagi.
Siap, Mamal Ternate siap. Ditunggu. Bang Hajinya lagi transaksi. Mohon ditunggu. Insya Allah Bang Haji akan collab dengan Kang Ujang Bustomi di hari ulang tahunnya, insya Allah. Coba liatin sana. Makin kanan. Ya, Condet hadir, Condet Muhammad Fajri, Jakarta Timur, mantap. Medan hadir, Medan. Nih kambingnya sehat-sehat semua nih. Nah, Muhammad Alfi, Rogo Jampi hadir, mantap. Dari Sleman, Irwan hadir, mantap. Sleman hadir. Dari Trisadega, bisa banget, bisa langsung WA ke nomor Bang Haji. Nanti nomornya akan dicantumkan di komentar. Bisa banget untuk Tris belajar langsung. Ya. Jadi kambingnya, ya, kambingnya yang akan kita kiaskan untuk melawan dukun santet. Ya, melawan dukun santet tidak hanya mendatangi dukun santet saja, tapi kita dengan ayat Allah, ilmu Allah, karena Allah tidak buta, tidak bego. Ya, jadi kita kiaskan dengan ini. Ya, apa dukun santetnya yang mati, apa saya yang mati, begitu. Ya, Allahu Akbar. Ya, insya Allah. Karena kita buat kebaikan, kita tidak akan mati karena santet. Kita matinya karena ridho Allah. Ya, ya. Ya. Mobil. Jadi, Nih artis Jack TV. Ini lagi ngantar barang. Walaupun ngantar barang tapi spiritual, tetap berjalan. Ikut langsung ke sana. Hablum minanas wa hablum minallah. Ya, tetap berjuang. Ya. Ayo kita berangkat. Belum. Itu bang. Duh bener ya, nganter deh. Bang handphone bang. Satu lagi handphone. Handphone. Ini wajah yok, wajah bos. Sorry, dan terbalik ke sono.
Korek tadi mana korek? Abang. Trip ya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah membeli kambing untuk kias. Jadi melawan dukun santet itu tidak hanya harus mendatangi, ya, tapi bisa juga jarak jauh. Kenapa jarak jauh? Karena Allah Maha Adil, karena Allah tidak buta, karena Allah tidak bego. Nah, itulah keadilan Allah. Ya. Makanya apabila ada undang-undang santet yang dikeluarkan oleh pemerintah belum sah, belum disahkan. Harusnya nanti pemerintah mengesahkan, hadirkan mantan-mantan dukun santet kayak teroris kan, ada yang mantan teroris, dihadirkan mantan teroris, ditanya bagaimana kan begitu. Nah, hadirkan mantan-mantan dukun santet walaupun dia masih bisa santet. Jadi pada hari ini abang akan memberikan pelajaran supaya sadar dan tobat. Karena sudah berulang-ulang kali menyantet pasien abang, ya, sampai hampir rumah tangganya hancur, sampai anaknya ada yang meninggal. Coba, ya, kok abang tahu dari mana abang? Ya, taunya dari mana? Gampang. Dia mengancam, akan saya bunuh keluargamu semua. Satu. Kedua, ada tanda-tanda dukun santet itu akan menyerang. Dan di rumahnya itu ada tanda-tanda lain. Tanda-tanda bukti, ya, yang abang tidak bisa buka. Kalau sudah nanti dipanggil anggota DPR MPR, ya, untuk membahas dukun santet, abang akan hadir di Jogobodo, Ranalewu, ya, Grogol Sejati, Gede Sakti, Ustadz Ujang, Gus Idis. Ayo kita rapat di dalam gedung DPR MPR. Jangan yang cuma rapat doang, yang hanya ulama-ulama, kiai-kiai yang hanya tahu dengan ilmu dakwah, ilmu kitab kuning, ilmu tahfiz Quran, ilmu falakiyah, ya, beda. Nah, ada lagi ilmu hikmah. Jadi Allah itu adil, memberikan ilmu kepada semua orang, kepada siapapun, menurut bidangnya masing-masing. Gitu. Kayak abang disuruh benerin AC, nggak bisa abang. Hancurin AC bisa, tapi tukang AC suruh ngobatin orang kesurupan, orang kena santet, nggak bisa. Nah, disitulah keadilan Allah. Allah memberikan kepada para nabi mukjizat, para wali karomah, ya. Kita manusia biasa, ma'unah namanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini abang belum tidur, demi Allah abang belum tidur. Jadi ganti baju doang, langsung berangkat abang. Ya, tadi semalam ada pengobatan dan pembersihan rumah. Pulang tadi sore jam 2. Karena tugas, sekarang abang jalankannya. Dan situlah makanya kita harus paham mana yang ilmu santet, mana yang ilmu spiritual, mana yang ilmu hikmah. Nah, begitu ya. Nah, walaupun dukun santetnya di Kalimantan, di Surabaya, di Banten, di Arab Saudi, Allah nggak pandang bulu, Allah nggak pilih bulu. Salah, tetap salah. Batil, tetap batil. Hak, tetap hak. Dan tapi untuk memohon kepada Allah itu tentu ada caranya dan sopan santunnya.
cara dan sopan satunya bagaimana supaya ilmu kita ini bisa menyadarkan dukun-dukun santet atau teluh, guna-guna dan lain-lain. Bagaimana caranya? Karena begini, lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, dan lain pula doanya. Ingat itu pedoman. Dan abang ajarkan kepada murid abang semua yang belajar VIP. Kalau kamu cuma mau belajar cuma mental-mentalin orang, mendingan gak usah belajar. Anak kecil juga bisa. Abang mau kamu menjadi spiritual, pengganti abang, menolong keluarga, orang tua, nusa, bangsa, dan agama. Apabila abang mati, masih mengalir, ya, pahalanya di dalam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita bawa mati kan 3, yang sering abang bilang: amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha. Ya kan? Jadi disitulah kita harus benar-benar, ya, benar-benar kita mengerti maksudnya, tujuannya apa gitu. Jangan wah, spiritual sesat, orang sesat. Ada oknumnya. Jadi ada oknum spiritual sesat, ada oknum dukun sesat, ada oknum jaksa sesat, ada oknum anggota DPR atau apapun sesat, ya, hakim dan lain-lain, pengacara dan lain-lain, seandainya, ya. Jadi Allah itu adil, ya, bukan menjelekkan ini, ya. Kan kita tahu kan di lembaga PK gimana kan, ya. Jadi disitulah makanya mudah-mudahan pada hari ini abang live nih, sekarang live udah yang keberapa kalinya, ya, sudah yang keberapa kalinya, ya, yang dari Singapura, Malaysia, Brunei juga minta tolong untuk menyadarkan dukun santet, karena andaknya ada yang meninggal di apa. Kalau sampai dukun santet itu dia sadar dan tobat, ya, maka Allah yang maha menghukumnya. Ya, karena Allah maha hebat. Allah itu maha hebat. Yang jago ayam jago, yang hebat hanya Allah. Ya. Ini abang ketik sebentar, ya, nggak apa-apa, sambil mungkin ada pertanyaan, mungkin kameramen ada pertanyaan, gitu, ya. Iya. Ada pertanyaan nggak tuh di situ? Ya. Mana tadi? Ya. Dari Irwan Adisyah Putra, Bang. Ya. Terus habis dikiaskan, terus kambingnya diapain? Dikubur atau digimanain, Bang? Enggak, kalau dikubur pelit amat. Nah, kambing itu setelah abang potong, kambing itu disayat, nanti dibagikan kepada fakir miskin. Bagian fakir miskin yang menjaga makam, dibagikan fakir miskin gitu loh. Ya, jangan kita makan sendiri. Itu nggak boleh, itu kias namanya, ya. Jadi harus kita bagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Itu kias. Ada kias dengan ayam. Kalau zaman dulu ayam cemani, ayam ini. Nah, sekarang ini ada kias bahwa dengan kambing gitu, ya. Dengan kambing, dengan ayam, dengan burung gagak hitam, ya. Jangan dengan manusia aja dipotong gerek rok, jangan. Nah, jadi situlah, ya, mudah-mudahan Allah tahu niat cita-cita kita. Inna ma'amalu biniat, kita ini buat kebaikan.
bukan buat menghancurkan dukun santet, bukan. Karena yang akan menghancurkan Allah, bukan abang. Karena Allah tidak buta, gitu ya. Dan Allah yang maha menghukum. Nah, disitulah mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Karena kita yakinnya apa? Karena kita dengan ilmu Allah, ayat Allah, begitu, saudaraku, ya. Ini kita udah mau sampai, coba di shoot. Nah, itu TPU Jeruk Purut, itu juga Gak 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Kita masuk. Alhamdulillah. Ini AC-nya kencang amat. Murtabak kering. Sini sudah biasa. Kenal. Oh, sini gini. Ya, sekarang turun duluan. Ada yang bantuin nggak? Nggak usah. Di sini nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Kambingnya saya taruh ke sana ujung. Di ujung mana tuh? Itu di tower. Suruh naruh situ. Oh situ. Oke. Tower merah. Oke. Intelijen. Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah saya Alhamdulillah. nggak bisa ketemu lagi. Lagi banyak pesanan ya, mau nganter-nganter. Makanya lihat beli buru, udah ditunda dulu. Banyak. Banyak. Assalamualaikum. Mana bang? Baik bang. Aduh. Ya. Oke. Ya. Ya. Ini sedotannya udah ada. Oh, sip. Mau sedot lagi? Nah. Nggak pakai masker, Pak. Pak. Oh iya. Oh di Ya. bawah. Enggak, jangan depan. Jangan duluan. Dan duluan. Dan begitu berdiri kan. Kok berdiri? Siwa. Bang Napi. Lagi mancing. Mancing Pak. Di Ya, bawah. ganti ini siapa? Ada. Ada kali ini bang ini Bang. Oh. Ya. Di sana dulu langsung berhenti, langsung abang jalan. Jadi ini ngapain ini? Hah? Oh. Ya ini biasa tempat ritual abang. Ada lagi yang di bawah, ya. Itu kalau ngubur-ngubur barang. Apa namanya? Ya, gitu deh. Jadi pada siapapun orangnya, ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita.
Assalamualaikum bang. Ya bang. Waduh. Iya bang ya. Ya, siap. Nih, udah nungguin. Kamu ambil sana. Sono. Ya nggak bang? Bang, kambingnya itu ya? Karena saya waktu itu ada tempat. Salah bener. Ya, ini kambingnya. Nanti dapat. Ya. Ini kalau dengan ilmu hikmah kita bacakan kambing, ya. Kita bacakan kambing biar dia tunduk baik, ya. Mudah-mudahan tunduk baik itu kita bacakan ilmu hikmah, ya. Ya. Ini. Tenang, ya. Tunduk ya. Tunduk. Ya. Tunduk. Ya. Tenang. Ya. Ya, diam, tunduk, tunduk, tunduk. Diam, diam, diam. Innama qul. Nah. Subhanallah. Innahu muslim. Ya. Ya, diam ya. Ini ya. Abang demi Allah belum tidur dari semalam. Untuk ritual ini abang belum tidur. Makanya matanya agak ini ya, agak pucat dan capek. Nah, ini Deden nih, Deden. Ini Deden yang belajar VIP ya, yang belajar VIP yang sudah buka praktek ya di Jagakarsa dan di lain-lain ya. Walaupun beliau ini bukan laundryan, tapi tetap mau membantu sesama manusia. Belajarlah ilmu, ya, ilmu Allah, ayat Allah, dengan niat satu karena Allah, karena Rasulullah SAW, karena ingin menolong orang lain, karena nusa bangsa dan agama. Ya, itu. Karena sekarang dukun-dukun santet ini lagi berkeliaran. Kenapa? Karena dendam.
dendam dukun santet diserang, serang ini, ya kan? Akhirnya dukun santet itu merasa dendam, makanya dijadikan lagi, ya murid-muridnya. Nah abang menjadikan lagi murid-murid abang menjadi spiritual, agar bisa membantu orang-orang yang kena santet dan teluh, gitu ya. Nah ini lihat, nunduk kan? Nah adem kan, diam. Nah itulah dengan keberkahan ayat Allah. Jadi nggak pakai notis. Ada yang bilang, Masya Allah itu kambing auto nurut. Semoga sukses Bang Haji. Iya, karena bukan pakai hipnotis. Hipnotis juga bisa. Tapi kan abang nggak mau ngajarin hipnotis. Gara-gara abang ngajarin murid hipnotis, nggak tahu dia ngejambret, ya kan? Dia di pasar Jatinegara dia hipnotis orang, akhirnya apa emasnya apanya diambil, kan gitu. Jadi abang nggak mau kapok. Jadi ya itulah subhanallah, ya dengan ayat Allah, ilmu Allah, semua bisa, apapun yang kita inginkan bisa terjadi, gitu ya. Bang Arifin mana? Bang Napi ya. Saya baca doa dulu ya. Oke, silakan Pak Haji. Itu yang beli kembang kemana? Mati apa masih hidup ya? Siapa beli? Yang beli kembang murid. Oh, ntar jauh lagi belinya. Kamu ini bawa aja situ banyak. Oh makanya. Ini ngasar, biarin dah ntar ketemu. Ya ntar bang. Ya. Kalau bisa bang, jangan di sini dulu bang. Ya, ya. Kasihan. Tadinya Ya ini aja. mana? No. Tuh, bang itu. Begitu. Wah, itu jatuh. Jatuh ya, ada. Oh, tinggal ini aja dikit bang. Oh, jadi bebar gitu ya. Kursonnya udah kebanyakan sini. Besok ada lagi besok. Lusa ada lagi. Boleh? Ya gini bang. Diatur. 1, 2, 3, 4 gitu. Dari tembok sono kemari. Ya. Menurut ya? Sono aja dulu. Ya. Ujung ya? Ya. Oh iya, sini. Pak, Haji apa? Deden. Deden. Bawa itu tasnya. Ikut jalan dulu. Nanti keliling bang. Keliling ke sono, gitu. Sini banyak anak kapal. Oh iya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya ahli jannah. Assalamualaikum wan salim. Syed Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Biar di situ kamu sana. Desmond ini kamu sana. Ini buka. Naikin ke atas. Ini sana. Ya Allah, berkarim. Dari sini. Dua yang baru. Kita bakar bor dulu. Mana bornya? Ada adab sopan santun menghadap kepada aulia Allah ya. Itu di dalam ada barang, keluarin barangnya. Depan. Satu lagi bukan itu. Yang bukan itu bukan. Yang pokoknya. Nah itu yang putih. Munduran dikit biar kelihatan semua. Sono. Nah, Deden nggak kelihatan Deden. Buka. Ini utamanya. Tah.
Zi, beli kembang ini satu Zi. Kembang ini nih. Beli. Ih, sana cepetan lari. Ada yang kelihatan. Inilah rutin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Biar fi qabul wa jabar ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ya awliya Allah. Al-Fatihah ya awliya Allah. Syekh Mansari awliya Allah. Al-Fatihah Nabi Allah Hidir. Sabda Qadir Al-Jalani. Al-Fatihah Bisalim bin Ahmad bin Jindan. Al-Fatihah Habib Husin bin Abu Bakar Islam Batang. Al-Fatihah Habib Kuncung. Al-Fatihah Nabi Ali bin Muhammad atas Kuitang. Al-Fatihah. Al-Fatihah Malaikat sama Malaikat sama Malaikat Harut, Malaikat Marut, Malaikat Malik, Malaikat Malun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah khususon. Fatihah khususon. Muslimina wal muslimat wal mu'minina. Ini barang yang akan saya tanam nanti bersamaan dengan darahnya kambing, dan kambing itu akan kita kiaskan, kita sumbangkan ke warga di sini ya. Ila radina Mustafa Muhammad SAW bila fi qabul wa jabar ya Allah bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu samad lam yalid walam yulad. Wallahu jibril falam yusalik maulahu sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu jibril nas malikin nas bi'an nas sallallahu. Abdul Jikir falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah Muhammad Rasulullah SAW. Allah, 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Al-Maghdum ya Maghdalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila radina Mustafa Muhammad SAW ya fi qabul wa jabar ya Allah bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah khususan. Ya Habib, ya Habibullah, ya Syekh, Awliya Allah wa Salim. Mohonkan kepada Allah ya Allah. Engkau wali Allah. Mohonkan kepada Allah
Semoga apa hajat pasien kami Kau kabulkan ya Allah, dengan barokahnya, karomahnya Wan Salim sebagai seorang aulia Allah. Kabulkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala nur anwar wa sir asrar wa tilagi ahyar min khair wa bil asar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wal athar wa sir ahyar dan dalil amir. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanal bi qudwatan tazikra wa tudawwir al-jib. Astagfirullah juga mau bisir karimi wa usafi fikir muslim jadi kelima. Allahumma sholli ala nuri anwar wa sirri asrar wa tilagi ahyar biktai babil yasar sayyidina Muhammadin Mukhtar wal adhar wa sibil ahyar adadani amir abdoli. Allahumma inna qala fi surati islamana min al-masjid ila maghribi lijati wa quwati ya jibril ya mika israfil ajra'il wa malaiku sumana jinan wa insan wa rihan wa qibam muslimat tasliman tasirun jalal jalal bisata wa nikmati wa nur. Rabbana taqabbal nasrana innahu islam rahmaka ya Amin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, mohon berkahmu, rahmatmu, taufik hidayahmu, syafaat dan mujizatnya para nabi, karamahnya para wali, usul bapa dan guru. Dan berikanlah ya Allah karamahnya ya Allah, karamahnya ya Allah dari aulia Allah Syekh aulia Allah Wan Salim ya Allah. Mohon berkahannya ya Allah, mohon ilmu dan karamahnya ya Allah untuk pasien-pasien hamba agar hanya dikabulkan ya Allah atas izin ya aulia Allah. Engkau tidak mati ya Allah. Engkau pindah tempat pupus, tapi engkau mendengar doa-doa kami karena engkau seorang aulia Allah. Engkau mendengar doa kami dan tolong ya aulia Allah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Wan Salim, kami mohon agar dukun-dukun santet ini sadar dan tobat. Maka kami membuatkan barang ini untuk mereka semua dukun santet itu sadar dan tobat. Tapi dia tidak sadar dan tobat, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Hanya Engkau yang maha menghukum, bukan hamba. Hamba hanya memohon pertolongan kepada aulia Allah Wan Salim dan kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Gabulkan ya Allah. Gabulkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya aulia Allah. Assalamualaikum ya ahli jannah. Assalamualaikum la ilaha illallah. Ya Wan Salim, hamba yang zalim, dosa zalim, fakir hina di mata dia. Ya Allah, kabulkan ya Allah hajat pasien kami ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang meneluh, mensantet, mengguna-guna pasien kami, semoga sadar dan taubat ya Allah. Ya Allah, jadikan orang yang sirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada pasien kami dan kepada hamba, jadikan dia sadar dan taubat ya Allah. Ya Allah, ya Allah Wan Salim, kalau dia tidak sadar dan taubat, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Kabulkan ya Allah ya Rabb. Al-Fatihah. Minyak kami. Muhammad, Muhammad,
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana faghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana faghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bihurmati Muhammadin balikna munana. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bihurmati Muhammadin balikna munana. Innaim ahtana au khutbun lahana la yaksif durana goyruka ya Maulana. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bihurmati Muhammadin balikna munana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada saat kita menyiramkan air mawar dan kembang, kita membaca salawat ala Nabi, ya. Jangan lupa, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrawati lagi ahyan miftahi babil asad sayyidina Muhammadin muhtar wal athar wa asbisa. Anda lim namik doli wal hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Habib, Ya Habib Salim, Ya Habib Salim, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Ya Rabb, gobulkan ya Allah dengan berkahnya, karomahnya para aulia Allah, dengan berkahnya, karomahnya para aulia Allah, dan ilmu dan karomahnya para aulia Allah, para nabi mukjizat kita, para manusia biasa ma'unah. Gobulkan ya Allah hajat pasien-pasien kami, hajat kami semua ya Allah, atas izin dan ridho-Mu ya Allah, agar dia sadar dan taubat ya Allah, kembali ke jalan-Mu ya Allah, untuk meninggalkan santet teluh, untuk menghujat, menghancurkan orang-orang. Ya Wan Salim, afwan ya Wan Salim. Al-Fatihah. Gobul ya Allah. Ntar keluarnya mundur ya, keluarnya mundur, adab sopan santun, keluarnya mundur ya. Pegang, pagi pegang. Ini kantongin, kantongin dipegang, jangan sampai ini. Abang mau potong kambing. Ya Habib, nah afwan, mohon maaf lahir batin ya Habib. Doakum ya Habib tidak mati. Habib hanya pupus pindah tempat. Maka dari itu berikanlah ya Allah ya Habib Salim karomah Engkau, karomah dan ilmunya Engkau turunkan kepada hamba ya Allah, untuk hamba menjalankan ibadah kepada Allah, untuk membantu sesama manusia dari guna-guna santet dan teluh.
Afwan ya Habib. Okay. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah nggak hujan. Kembangnya tadi mana? Kembang kecil. Buat makan. Telan. Nih, ya. Kamu kalau mantek pohon tuh situ, ya, situ, kucing, no, itu. Baca lagi baca. Ya. Udah, Bang. Ini logo papa ya, belakangnya. Diem, pegang kakinya lu duduk dong. Pegang kakinya berenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma. Oh, pegang ini. Nah, gitu ya. Nah, ini aja ya. Abang dari sini saya pegangin. Abang dari sini. Tapi sih jangan pakai papan, pakai balok. Kaso. Nanti dia Ya, kan ambil kaso tuh ya di karung. karena dia nanti Kaso. No. pakai papan. Ini nggak kemana. No, ada nah. Diganti no kaso. Itu belakang lu kaso. Oh no! Ya Allah. Lagi tiban! Di atas karung. Kayu. Diantar kemari, mentok kemari. No, Pak Haji, ada nih. Ini. Nah, itu simpen tuh. Iya. Besok ada lagi. Iya, Kalau di sini aja untuk itu. Nanti saya bawa pulang. Ya, ya. Iya. Namanya karena ke bawah. Nah, gitu. Ya. Pon, Ya. siapa yang megang foto itu? Bisa foto nggak foto? Foto doang. Foto doang. Emang kamu ada? Teman siapa? Enggak. Foto doang, belum dipotong, foto doang. Yang buat bukti ke orang. Kodenya 1995. 95. Iya. Di foto ya, jangan di video ya. Tangkap. Saya tahu, saya
Ya Allah ya korban korban saya Allah ya Allah kubulkan hajatnya dengan kemuliaan boleh sadar tempat engkau yang maha menghukum ya Allah ya siapa yang zina siap terlalu Yung bibig niya sa pamumuno masih ada foto. Bismillahirrahmanirrahim. Jamnya otong kadal. Jam besar, jam otong kadal sih. Pagi waktu ini kan. Semoga ya tidak maksiat dan zalim, tidak zina ya Allah. Hidayahmu ya Allah. Kita saya tobat hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Allah Akbar. Enggak, takut pulang kerja. Tempat pintas. Ada lagi di sini. Apa? Ya barakah Allah kabulkan doa kita. Gede banget. Mami, sama. Tadi tuh Mbak Beo oncang. Oh. Bang Napi oncang juga. Kita ponakan. Iya. Ini ada lain keluarga sini. Gini ampan dari situ. Iya. Hujan langsung dikabulkan, seketika hujan langsung dikabulkan.
langsung dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika hujan, langsung hujan. Berkah berkat sholawat dengan karomahnya wali Allah. Untuk oknum yang bilang United itu 4 juta itu hanya dulu. Sekarang lebih murahkan untuk belajar al-hikmah 1,5 juta. 4 juta itu dulu di tahun 90-an, 98. Jadi jangan percaya oleh oknum-oknum yang berbilang akan naik, itu enggak. Tetap Bang Haji akan terus mengajar sampai akhir hayat. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, YouTube channel Bang Haji Ridwan Kowoy, alhamdulillah kita telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah setelah pemotongan turun hujan rintik-rintik, ya semoga diberkahkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang suka membantu saya nih Bang Hanafi di sini ya, Juruk Purut ya. Ini aulia Allah Wan Salim ya, aulia Allah Wan Salim. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kambing ini nanti akan dibagikan ke penduduk, warga-warga semuanya ya. Kita bersedekah lah ya, untuk menjauhkan dari mara bahaya, ampunan dosa ya, penyakit dan lain-lain ya. Semoga Allah memberikan kita ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi santet itu tidak hanya melawannya itu dengan datangin, tidak itu aja. Tapi banyak cara-cara ilmu Allah yang memang Allah berikan. Ya. Jadi contohnya gini, katanya lain warung, lain masakan, dan guru, lain ilmunya, dan pula caranya, dan lain pula doanya. Jadi kita masing-masing untuk kebaikan kita jalankan, ya. Walaupun nyawa taruhan kita, demi Allah, taruhannya nyawa kita, ya. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya Pak. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Di belakang ya Pak. Mana? Ini apinya mana? Apinya nih. Kamu ambil di belakang nih. Kamu sih ada pertanyaan nggak? Gambarnya diambil belakang. Aden, belakang. Kalau abang mau kantor itu juga. Ngomong gitu, kasih uang.
Pak. Berapa penontonnya? Ada pertanyaan tadi di mobil ya? Kalau ada pertanyaan di mobil. Ya, nanti ada pertanyaan antar viewer, silakan yang mau ini langsung lempar pertanyaan semuanya. Nanti akan dibacakan. Di dalam mobil, nah, ini jawab. Dua. Iya. Makanya ganti. Ya, siap. Bentar. Mau apaan? Hah? Mandirian. Oh, lanjut. Lanjut pulang sehat Ya. selalu. Jadi Kang Deden ini walaupun spiritual tapi masih mau berjuang ya untuk mengantarkan rondi-rondi. Kita harus seperti itu. Contoh kepada beliau, walaupun dalam keadaan Covid masih mau berjuang untuk keluarga, ya, untuk keluarga, nusa bangsa dan agama. Ya, Allahu Akbar. Allah Akbar. Jadi Bang Haji. Ya, Mau apa? Mundurin motor itu. Yo. alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya. Kurang, Pak. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan? Silakan pertanyaan. Ya, bentar. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Dari mana? Sebutkan nama dan dari mananya. Ada pertanyaan nggak? Dari mana? Sebutkan. Saya lagi cari. Jadi ini antis kalau di dalam tas. Kamu udah semprot belum antis? Belum. Tangannya semprot itu. Yang hadir dari mana aja yang hadir? Hadir dari mana nih? Dari Muhammad Zairi MD Zakaria. Salam dari Sabah, Malaysia. Alhamdulillah ya. Insya Allah yang belajar VIP akan abang ajarkan nanti. Abang akan ajarkan ilmu untuk menangkal atau melawan teluh dari jarak jauh. Jadi ayat Allah itu hebat. Ayat itu bisa mencapai mana saja bisa. Ya, bisa mencapai di mana saja. Ya, aduh abang turun dulu nih, boleh ngerokok gak nih? Nggak boleh ngerokok, nggak jadi. Ya, jadi ngomong dulu. Jadi tanyain sih.
tanyain sana. Iya. Jadi jadi bahwa nah ini warung Padang dulu Padang makan Padang Awak. sederhana. Oh ya. Nah, Ya, bisa sih apa pakai yang di ujung sono, yang tempelan di sini pindahin ke sono. coba. Ada di rumah. Ada. Jadi, ya boleh. Ya, kita sambil ngobrol, sambil live, ya kita sambil makan dulu ya. Karena abang lapar, belum makan dari pagi dan belum tidur karena ritual, gitu ya. Oke. Bawa tasnya bawa. Tas itu aja tas abang, tas itu nggak usah. Bawa. Tas jamu anti covid bawa, tas jamu anti covid bawa. Ya, ya, ya. Ya, kita makan dulu, ya, lapar, ya, di warung Kirana, ya, Bismillah. Oke. Yang bisa merokok juga. Hah? Di taman tapi makannya di dalam, Pak. Makan di dalam, merokok di taman. Iya. Tadi katanya boleh merokok di dalam. Sama-sama aja makanannya. No. Iya. Hah? Nggak boleh makan di sana, Pak. Oh. Ya udah rokok deh. Dirames aja. Ah, ada otak. Kecil. Ya. Kecil. Sayur biasa aja ini. Jadi kita makan dulu di sini ya, habis dari makan dulu. Dari tempat makan. Kamu sana. Yusman sana. Ganjel pakai apaan? Sambil ngomong deh. Ntar kita tutup ya. Jadi, alhamdulillah kita telah selesai ritual ya dengan yang judulnya tadi bahwa melawan ya kepalanya hilang ya gitu. Jadi melawan dukun santet itu tidak hanya dari jarak jauh, tidak hanya jarak dekat ya kita datengin kita ini tidak, karena masing-masing punya prinsip. Lain warung, lain masakan, lain guru ilmunya. Untuk melawan dukun santet itu tidak mudah, tidak sembarangan. Dan ini saya melawan dukun santet ini melalui aulia Allah, Pohon Salim, yang kita kiaskan dengan kami. Kita tunggu Allah yang maha menghukum. Mana? Makan. Pesan. Gitu ya. Insya Allah. Apa aja kamu? Mau kebo, kambing, apaan aja? Rendang aja. Nah, rendang. Jangan makan ini. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkahnya sholawat ala Nabi, ya, dengan berkahnya tawasul,
Dan makanya aulia Allah kita yakin, berani dan tegas. Ya. Kalau orang yakin tapi tidak berani, dia tidak bisa mengobati orang. Tapi kalau orang sebaliknya, orang berani tapi tidak punya ilmu, dia tidak bisa mengobati orang. Keder. Ya, keder jadinya. Paham ya? Jadi harus yakin, berani, tegas untuk menurut abang yang belajar VIP, ya. Semoga Allah berikan dalam lindungan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dulu. Cukup sekian. Ada yang nanya nggak? Banyak. Iya, coba ada yang nanya nih. Makanin ntar aja. Makan sambil ini deh. Itu pipa yang berpihak pipa rokok. Itu di abang. Mana? Mobil kali. Ambil mobil. Ya udah, ambil mobil ambil. Ada yang bertanya dari Irwan Adisyah Putra. Ya. Bang mau bertanya. Kita kan selama ini nanya jawabnya kan di sono, di rumah, di majelis ya. Sekarang di sini ya. Tuh. Itu tadi kok melalui makam, jadi itu memohon kepada Tuhan apa kepada yang sudah mati? Nah, ini. Tadi berarti siapa namanya? Irwan. Berarti Irwan tidak mendengar apa kata abang. Tidak mendengar apa tawasul abang. Jadi begini ya. Orang yang berziarah, dia ziarah kubur deh kepada wali Allah. Al-awliya warasatul anbiya. Wali itu pewarisnya para nabi. Ingat itu. Ya. Nah, jadi kita bukan minta sama kuburan, tapi ada tata cara bahasanya. Bahwa tata cara bahasanya bagaimana? Ya Allah, ya Rabb, berikanlah keberkahan, ilmu dan karomahnya Aulia Wan Salim atau siapa, atau Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Abdullah bin Muhsin atau sama Demang Bogor, Kuncung dan lain-lain. Ingat itu bahasa. Nah, bahasa ini yang bahaya. Kalau kita tidak mengerti hukum Islam, tidak ngaji dan mengkaji, tidak belajar ilmu fikih, tidak belajar ilmu tasawuf, sehingga itulah ada yang bertanya, sehingga kita menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mazhab Islam lainnya, ngapain datang ke kuburan minta sama kuburan? Sampai bilang minta kuburan. Nggak ada bang, nggak ada. Di samping pintu. Oh di sini. Jadi begitu, ya. Pak, paham ya? Nanti kalau mau tanya lagi bisa japri abang. Gitu ya. Sekarang begini aja. Kamu gampangnya. Nanti kamu pergi umroh, jangan ziarah ke makam Rasulullah SAW, ke makam Nabi Muhammad. Jangan ziarah kamu. Musyrik. Musyrik. Ih, bukan begitu caranya. Kita minta ilmu dan karomahnya para aulia Allah gitu. Paham ya? Ada lagi? Ya, sudah. Ada lagi? Sambil makan. Bang Haji pernah melawan dukun dari suku Osing Banyuwangi kah bang? Abang punya guru dukun santet Banyuwangi malah. Tahun 91 abang punya guru dukun santet Banyuwangi, Magelang, Bondowoso, Situbondo sampai ke Bali, abang. Benar, demi Allah nggak mau bohong. Ya, sambil makan aja ya. Mohon maaf ya, biar lebih afdol. Gitu ya. Nanti abang kirimkan transfer nasi, yang transfer Padang ini, biar kamu yang merasakan. Kayak jin dong. Sesajen yang makan jin ya. Bismillah. Bang, kalau fungsinya lipan untuk apa bang?
Lipan itu kalau benar asli buat judi, tapi ada pengetesannya. Pengetesannya gampang, batu lipan. Ini batu, dan belakang tembok tulis pakai kertas. Kita yang megang nih baca, bisa nggak nembus tembok bacanya? Itu baru lipan asli. Kalau nggak ada abal-abal, bohong, pengamen doang. Lagi ini, mohon maaf ya, jadi kita lagunya enak. Kamu udah makan, abang belum deh. Belum makan dari pagi, belum tidur. Demi Allah belum tidur abang dari semalam. Nah, ritual. Nah, yang hadir mana? Ini gantian dia makan, gantian. Dua, enggak. Ya nih, Bang. Nanti apa bener abang mau collab sama Tut Ujang pas ngilat nanti? Ya, insya Allah. Ustadz Ujang itu orang baik. Orang baik tidak sombong dan tidak pelit. Ya. Jadi orang baik sama sombong sama pelit itu beda. Ya. Dia boleh baik sama kamu, nggak pelit. Tapi belum tentu dia baik sama orang lain. Kenapa dia baik sama si A? Karena dia ada maksud dan tertentu. Makanya dia baik. Makanya ada orang-orang yang baru kaya OKB, orang kaya baru, spiritual, baru kaya baru OKB, sombongnya minta ampun. Itu nggak boleh. Abang ratusan WhatsApp ya yang harus abang balas. Tapi pada saat saudara kita spiritual sesama spiritual menelpon, me-WhatsApp, balas dong. Oh mohon maaf bang, lagi sibuk, lagi ada pasien. Selesai kan? Jangan dibaca doang. Itu namanya orang sombong. Ya kan? Jadi mengetes orang baik atau orang sombong itu gampang. Gampang. Ada lagi, kita mau main ke rumahnya, subscribe-nya udah ratusan ribu. Kita bilang, apa kabar Gus, kabar bakti. Wah, enggak, kabar baik. Boleh nggak saya main ke rumah? Pertanyaan pertama tuh balasnya 3 hari. Oke lah, dia sibuk, nggak apa-apa. Tapi sesibuk-sibuknya orang pasti ada istirahat, ada tidur, ada makan, ada bersama keluarga. Ya, itu kagak dibalas-balas. Abang mau datang, padahal abang cuma ngetes doang. Misalnya abang mau datang minta duit kali. Enggak, demi Allah enggak. Cuman mempererat silaturahmi doang. Enggak dibalas-balas. Lama. Sampai sekarang kali. Nah itulah satu pelajaran. Ya, Nanti kamu dari spiritual yang kaya raya, ya, jangan sombong seperti itu. Kalian belum kaya, dulu pemburuan tuh abang udah kaya, bini 4, ya, kaya, rumahnya ratusan juta, miliaran.
Tapi nggak seperti itu abang. Contoh aja, gitu loh. Jangan diikutin. Kalau sesama spiritual, angkat, balas teleponnya atau SMS. Ada basa-basi dan akhlak sopan santun. Ya. Kadang spiritual ini karena nggak ngaji dan mengkaji, nggak ngaji ilmu hukum Islam, nggak tahu mana halal, mubah, haram, sunnah, makruh, subhat, nggak tahu. Jadi main tembak aja, gitu. Itu nggak boleh, begitu ya. Apalagi yang WhatsApp itu orang senior, orang lebih tua dari dia. Nah itu tahu hargain. Jangan cewek cakep WhatsApp jangan dibalas. Orang ngirim duit langsung dibalas, jangan. Tambahin aja. Ada pertanyaan dan Dari Yusuf Abidin, rompi Ontokusumo itu benar adanya bang? Bong, rompi Antakusumo yang ditulis wafat rompinya tulisan ayat itu banyak yang jual. Kalau mau beli sama abang boleh. Harganya kalau dulu 20.000, sekarang mungkin 50.000 ya. Jadi itu cetakan. Yang bagus tuh bikinan tulisan tangan yang bagus. Ya kayak abang nulis tangan wafat, kulit macan, kulit kijang, itu abang nulis tangan sendiri. Gitu, dengan puasa 1 hari. Lalu Bang Haji, kalau minta isian di pusaka keris bermahar nggak bang untuk pelindung dari orang zolim? pertanyaan lucu. Pertanyaannya lucu. Kemarin kan ada di YouTube abang tuh, lagi ngebahas masalah pusaka sama Ustaz Ajis. Bahwa keris itu benda. Benda itu yang buat manusia. Manusia yang ciptain Allah. Kenapa kita tidak minta kepada Allah langsung? Dengan cara-caranya. Ya. Bisa aja Bang isi dengan ilmu ayat Allah dan khodam bisa aja. Tapi apa kamu akan mengandalkan itu keris? Pada saat kamu kelaparan, keris datangkan uang, bisa nggak? Nggak bisa kan? Tentu dengan sholat, dengan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Allah yang datangkan rezeki, ya Allah ya Rozak, Allah yang Maha Kaya. Ini maaf ya, kamu sambil makan ya. Lapar abang. Dari Kamu nggak Tatang. kesian sama abang. Bang Haji, makan apa tuh? Kayaknya enak banget nih. Ini, kesukaan abang. Kalau bahasa Padangnya tunjang, bahasa Jawanya, bahasa Indonesia kikil. Kaki. Jadi abang mohon maaf, bukan mau sombong tidak. Cuman abang masih demen mau curhat sama kamu, gitu kan? Jauh di mata dekat di hati. Semoga kita berjumpa di akhirat nanti, kan gitu ya. Yang hadir dari mana? Dari Muhammad Taufik, Singapura hadir. Ya, Singapura hadir, alhamdulillah. Dari Mimi, Malaysia hadir. Ini ya. Dari Mimi, Bang Haji, bodinya bagus, dijaga pola makannya apa enggak? Habis minum obat gemuk, namanya obat Kianti. Badannya agak gedean dikit. Tokatnya gedean. Itu pipi. Abang pengennya pipinya gemukan gitu. Jadi kayak artis Korea. Artis Korea gini nih. Tuh, gitu. Ke atas bang. Tuh. Naik badan apa?
Ya alhamdulillah naik ya. Tuh karena minum obat gemuk. Kalau pipi belum naik-naik nih. Mungkin kalau ditabok sama duit 1 miliar kali ya, langsung begini bengkak. Bang Haji pakai susuk nggak? Alhamdulillah Bang Haji dulu ya, minum yang sopan di dalam Islam, hukum Islam. Jangan pakai tangan kiri, sama juga dimakan sama setan ya. Jadi tangan kita kotor, kita begini tempelkan ke sini, kita minum gitu di tangan dua. Paham ya? Nah jadi kalau dibilang abang pakai susuk, abang tidak pakai susuk. Tapi yang abang pakai ayat-ayat Allah yang untuk memasang susuk. Ayat-ayat Allah yang untuk memasang susuk dengan ilmu Allah. Karena kalau tidak dengan ilmu Allah, takutnya matinya susah gitu. Yang makan daun kelor, ikan mas, lewat di bawah jemuran, minuman orang meninggal, sate, itu yang matinya susah. Betul ya. Bang Haji, batasan umur belajar sama Bang Haji berapa? Kalau dia yakin, berani dan tegas. Dulu anak abang umur 15 tahun sudah bisa mengobati orang kena kesurupan, 8 orang perempuan di Ciawi, pesantren Ciawi. Nah, sekarang ada yang belajar sama abang, umur 15 tahun. Sian orang, abang ajar. Jadi, jadilah spiritual untuk keluargamu dulu. Diri sendiri, keluargamu, orang lain, nusa bangsa dan agama. Baru matinya kamu bermanfaat dunia dan akhirat. Kali dibawa mati apa? Amal ibadah kan? Beramal, sedekah, ibadah, sholat. Ilmu yang manfaat, ilmu apa? Ilmu masak, ilmu bikin kue, ilmu al-hikmah, ilmu komputer, itu dapat pahalanya. Ngalir terus dalam kubur kita. Itu. Makanya kagak habis-habis ya banyak amal ya. Yuk, lanjut. Bang, apa masih adakah ilmu rawontek sama pakaian sona? Rawontek dan Pancasona itu masih ada, tapi mungkin orangnya masih hidup atau tidak. Dulu ada guru abang udah meninggal, Rawontek. Baja Mufti Pancasona udah meninggal. Tapi kalau orang lain nggak tahu apa. Buat apaan belajar ilmu itu? Mau belajar ilmu itu, kalau kita mau jadi jagoan pasar, jadi centeng, yang menjaga gudang boleh. Karena itu hawanya panas, ke anak, ke istri panas, dan ilmunya nggak barokah, duitnya nggak barokah. Abang pernah ngerasain pegang Braja Musti dulu. Tuh ya. Janganlah cari ilmu yang bisa ngobatin orang, berpahala ya, dan mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Ya syukur-syukur ada pasiennya yang nggak pelit, dikasih duit, terima aja. Kenapa bilang jangan terima dari duit anak yatim? Haram, haramin. Sama yang fakir miskin, yang benar-benar miskin, baju kering di badan, sehari makan, sehari enggak. Maka kita makan begini kita sedih nih. Banyak orang-orang
di luar sana makannya di pinggir jalan, ya, makan di tempat sampah apa, sedih sebenarnya. Kalau diresapin bisa nangis abang. Ada abang pernah merasakan itu. Jadi yang belajar ilmu sama abang, hati-hati. Jangan putus asa. Dan jangan mau cepet-cepet kayak orang makan cabai langsung pedas. Paham ya? Semua tuh ada perjuangan lahir dan batin. Ada puasanya. Biar menjadi darah daging tubuh kita. Jadi jangan kita kayak teman abang ngobatin orang kena santet muntah darah. Jangan. Aduh, keselak. Oh iya, yang hadir. Hadir bang, Jadi salam. kalau makan, abang ajarin ya. Pada saat kita makan, ini di dalam ilmu tasawuf. Pada saat kita makan, kita kan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, abang kagak habis, ya, gak enak, gak habis. Jadi ada apa tadi? Makan, saat makan. Pada saat kita makan, tuh kita harus baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah, jadi makanan kita itu dimakan setan. Dimakan setan. Dan harus bersyukur. Makan apa saja, ya, yang Allah berikan, kita bersyukur. Karena abang juga pernah dulu susah, mau makan aja, ada uang, ngutang sama murid, dibawain nasi sama murid. Itu ada pertanyaan lagi, silakan. Hadir bang, salam kenal dari Jampang Surade. Oh ya, dulu di zaman Surade itu, abang punya guru di Ibaraja, ibunya tinggal di Jampang Surade. Nah, itu, ya, itu tempat santet, tempat teluh itu, ya. Silakan. Bang, boleh nggak kasih amalan untuk jaga badan dari gangguan sihir dan santet? Gampang saja. Coba berapa detik kita biar rokok. Gampang. Coba bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas di air dan ayat kursi 3 kali tahan nafas di air. Minumkan dan buat mandi. Kalau memang ada guna-gunanya dia akan keluar dan muntah. Ya. Makanya orang yang belajar dengan abang tuh air bibit itu penting. Air bibit ya untuk minum. Jadi jangan kita percaya sama orang begitu saja bahwa kena guna-guna, tapi baiknya enggak, duitnya habis. Jangan, ya. Abang tidak ajarkan seperti itu pada murid utama. Jadi bagaimana caranya? Kita buktikan dulu dengan ayat-ayat Allah. Kalau memang itu ada guna-guna teluhnya, dia akan muntah. Nah itu seperti itu. Ya, nah itu ngamuk tuh, pedangnya ngamuk. Nih, kepalanya buntung dikit, miringin dikit. Ya.
Jadi seperti itu, kamu harus kerja lagi belakangnya. Jadi kamu harus benar-benar kuat, ya. Jangan percaya begitu saja. Kuda, bayinya enggak, duitnya habis. Masa ayat Allah kalah sama setan? Kan begitu. Jadi saya sarankan, ya, saya berikan saran dan nasihat kepada spiritual maupun lama yang baru, yang senior, yang junior. Jangan Anda sekali-sekali mengatakan bahwa langsung kena santet, kena teluh. Karena Anda bukan Allah, karena Anda bukan Tuhan, bukan malaikat. Dan jangan suzon kepada orang yang membuat dosa. Dosa kita dan dosa orang itu. Ya. Jadi tolong buktikan dulu. Kalau memang itu ada guna-gunanya, buktikan dulu. Nah, seperti saya mengajar kepada murid saya, dengan air bibit saja, dengan ayat Allah, minumkan dia akan muntah kalau memang ada guna-gunanya. Begitu ya, saudaraku. Sudah berapa lama? Udah 2 jam, hampir 2 jam. Kamu? Berapa juta? 1.016.600. Wah, banyak amat makannya. Oh, 1.000.000. 1.016.600. Oke, itu ATM. Bisa dibit ya? Bisa, jadi bisa. Hah? Mau kemari deh dibitin lah. Bisa mau dibit kemari apa ke sana? Pak, orang pakai uang ini kamu dulu. Ya, Ada sisa 80. nggak pakai debit aja debit. Debit ya. Jadi harus seperti itu, ya. Jadi kita harus jangan langsung memvonis orang karena guna-guna, jangan. Karena belum terbukti. Nggak bisa. ATM isinya rusak. ATM gimana? Itu debitnya isinya rusak. Ya, ATM sekarang udah kemana? Kamu ada uang berapa? Ini ada 84. Ya mana cukup ini kan 100. Ya kan, kamu ke ATM, abang banking. Mana handphone abang? Pesan abang di apa? Di Di mobil. ambil dulu. Mobilnya sama kamu. Udah jadi udah. Kunci mobilnya sama kamu, di sini nggak ada. Ya Allah, ntar gua tabuk juga. Nggak ada. Makanya kan nggak di sini. Bang Tep, kamu. Handphone abang. Jadi ada yang bertanyakan lagi. Bang Haji pakai cincin apa bang yang dipakai? Yang ini Zamrud Columbia. Yang ini yang murahan ini Blue Sapphire. Ini Zamrud Columbia. Ya murah lah, nggak mahal lah. Ya ini 4 karat lebih. Ya Columbia. 4 karat lebih kali 4 kali 2 juta, 8 juta doang. Ya terus ada yang mau tanyakan lagi? Tapi kalau ada yang mau bayarin peci abang, ini gelang kemarin ada yang bayarin nih, gelang, ya kan? Belum bikin lagi. Jadi kalau mau cincin boleh, yang abang buat biasakan pakai sisir ya. Tuh, Bang, biasa. nanti kalau ilmunya udah mendarah daging, nanti waktu di akhir hayat proses matinya nanti susah nggak bang? Ya enggak lah, emang ilmu hitam. Kalau ilmu hitam itu ya matinya nanti susah, ya. Tuh. Apalagi yang pakai ilmu odam yang salah, matinya sekaratul mautnya tuh naudzubillah min dzalik,
begitu ya. Kata Mekah gitu. Nah, insya Allah ya kalau abang tidak seperti itu, belum mengajar seperti itu ya. Coba 18 juta terapi amat kita makannya 18 juta 116 juta. 19 juta. Adik saya makan apa aja kok bang sampai 1,6. Ini 1.600.000 1.616.600. Ini makan gini doang. Bang, 5 aja ambil bang. 5 ini kan 80 itu saya tadi ya. Oke, pelan. Iya. Hanya 5 juta aja bang. 5 juta cukup ya. Astagfirullah. Jangan ngomong gitu ntar di sana sombong. Iya. Kita ini bukan orang kaya baru. Tahun 2003, 2007 pemburuan itu abang udah kaya. Ke luar negeri kemana? Berangkatin haji umroh. Haji plus, karena plus. Ya, Bapak Ibu berangkatin dari hasil umroh, dari hasil pemburuan itu. Untungnya ada setan. Kalau nggak ada setan, nggak ada pemburuan. Bagaimana abang mau masukin setan ke botol? Jadi kita mesti terima kasih juga sama setan. Semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Contoh kotoran pupuk, kan? Ada. Ya. Jadi orang yang kaya baru sekarang OKB udah sombong, spiritual sombong. Aduh, abang mau ketawa doang. Dulu kemana aja lu gitu. Sekarang udah kaya udah sombong. Udah sombong pelit lagi. Udah pelit dihubungi susah lagi gitu. Tuh. Ya kan? Mudah-mudahan lah ya saudaraku semua yang sudah kaya-kaya, yang OKB orang kaya baru, mudah-mudahan berkah selamat dunia dan akhirat dan ilmunya manfaat dan tetap bersedekah ya, anak yatim, bangun pesantren dan lain-lain. Itu jadinya ya. Bagian banking dulu 50 juta, cukup 50 juta di motor sama yang motor itu cukup 50 juta ya. Astaga, dulu abang begitu tuh sama murid yang kerja sama abang rajin beli motor, beli mobil, anak beli mobil lalu. Ya, sekarang mudah-mudahan tidak mengikuti jejak yang buruk gitu, kepada semua spiritual ya. Gitu. Omsin udah 50 juta maksudnya. Ini gitu. Jadi ini bawa sekalian teman-teman. Ya, jadi ada yang mau tanyakan lagi. Ya, ini abang perutnya kekenyangan. Ya, alhamdulillah perutnya ini maunya gede gini, gitu kan, gemukan dikit gitu. Kayak yang bilang suruh gemukan bang, tapi perutnya dulu. Gitu. Ada lagi? Bang, mau nanya lewat WA apa ada biayanya? Enggak bang, terus Bang, mau nanya lewat WA apa ada biayanya? Enggak bang, terus yang balas langsung Bang Haji. Ya, jadi abang tidak seperti spiritual lain dan warung lain masakan dan guru lain ilmunya dan pula caranya. Abang langsung yang membalas. Demi Allah abang langsung membalas. Pada saat itu ada 900 WhatsApp yang membalas, abang minta bantuan murid. Tapi depan abang jawabnya. Tapi sekarang ini abang yang langsung balas. Ya, dan tidak bayar. Asal jangan bawel. Itu aja. Kalau abang bilang begini A, B, gini ini jalanin gini, udah. Inilah, jangan bawel, ya. Ya kan?
Bang Haji, salam dari saya murid Kang Ustadz Uwes Al-Korni Majelis Bayatul Hikmah Parung Panjang Bogor. Pengen silaturahmi tapi nggak tahu tempatnya bang. Hmm. Jadi gini, kalau cuma mau silaturahmi doang, nggak syariat, abang minta maaf. Banyak kesibukan. Kalau cuma datang ngobrol doang, ini doang, mending sekalian syariat. Ya boleh sih datang juga, ngobrol-ngobrol nggak usah lama-lama. Ya, jangan lupa bawa rokok, satu bos, kuslok ya, buat ngobrol, jadi enak. Ya, gitu ya. Insya Allah. Bang Haji mau tanya tentang ramalan bukan nggak boleh. Tentang ramalan yang bilang nggak boleh itu ada dua versi ya. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kalau abang pribadi, ramalan itu tidak boleh diyakini, tapi percaya doang boleh. Percaya doang boleh. Karena yang ramal itu bukan Allah, bukan Tuhan, bukan malaikat. Tidak bisa 100% atau 95% aja udah bagus. Dan antara percaya dan yakin beda. Contoh gini aja, gampangnya. Saya ini percaya nih dengan batu jamrut ini. Ini batu jamrut. Saya nggak percaya. Yakin nggak? Enggak. Yakin tentu kepada Allah. Ini keris bisa terbang. Ya, ini pipa rokok abang bisa terbang nih. Kalau kamu nggak percaya ini abang buktikan terbang sekarang pipa rokok ini. Ya, kamu perhatikan dalam-dalam. Ya, jangan meram, jangan apa. Ini abang akan terbangkan pipa rokok abang sekarang. Ya, 1, 2, 3. Paham ya? Jadi yakin boleh, percaya boleh, yakin nggak boleh. Contoh, saya yakin kepada dokter itu, karena anak saya sembuh gara-gara dokter itu udah syirik kecil kepada Allah. Ucapannya syirik kecil kepada Allah, yang mana lama-lama jadi bukit, jadi besar. Harusnya kita mengatakan apa? Alhamdulillah Allah menyembuhkan anak saya melalui dokter itu. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi antara yakin dan percaya itu beda. Percaya Abu Minanas, yakin Abu Minallah. Tuh ya. Lagi. Ini di sini bagus ini ya, ada backgroundnya. Terima kasih itu tadi. Terus. Dari Ibu Tima, aku suka Bang Haji Ridwan, penjelasannya mudah dipahami dan tegas. Ya. Bisa ketemu Bang. Amin Bang. Makanya Bang sekarang logika. Satu logika karena Abang belajar psikolog dan anak Abang sarjana psikolog dan sarjana Quran. Jadi Abang kalau membahas sesuatu itu dengan logika dulu, baru dengan keilmuan Allah. Boleh ngomong ke situ? Udah bayar? Hah? Tidak ada, boleh ngomong ke situ. Masuk dari mana? Oh, ya. Saya lagi jelas. Jadi soalnya kelihatan. Kamu suruh pakai bangku. Tengah. Amin baru ada dua. Satu duduk, satu buat ganjalan, satu lagi. Kamu duduk di situ,
Ya, buka apa? Nah, sekarang abang ada di restoran belakangnya, bisa ngerokok, ya. Jadi ada mana? Tanya cepat, tanya nih. Mon, begitu tanya. Ini sekretaris nih, gajinya mau gede, kerjanya males. Nah, jadi gimana? Ada yang tanya lagi. Bang Haji mau nanya gimana caranya amalannya biar wajah itu ada aura dilihat wanita. Ya kemarin juga ada yang bertanya pada bang auranya abang mau bercahaya, alhamdulillah, subhanallah ya. Cuman semuanya itu jangan lupa bahwa pertama dengan air wudhu, ya. Baru pertanyaan lagi tuh dengan air wudhu. Kedua baca sholawat Nuril Anwar, ya. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa siril asrar wa tilal tahiyat miqdal waliasa sayyidina Muhammad Mukhtar wal abhar wa silahiyat ada di amilai putur wa ibdoli. Dan ada lagi, habis kita berwudu, ya Allah, jadikanlah wajahku cahaya dunia dan akhirat, ya Allah. Seperti nur ya Allah. Ya. Jauhan lah. Ini kan yang ini. Ya, mukanya hilang. Ya. Jadi gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang mau nanya apa lagi? Ayo. Ya, yang hadir. Dari Niswanto Banyumas hadir bang. Ya. Luar negeri ada hadir? Dari Jalu dari bang mau nanya, kalau menghadapi orang yang suka Pasti mana? Jangan apa? dari Jakarta, Ya. kalau orang yang suka memfitnah gimana ya bang? Ada solusinya bang? Ya. Gampang. Kenapa abang selalu bilang gampang? Karena bacanya gampang, simpel, singkat, padat, jelas. Kalau kamu difitnah orang, ada doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, coba cari di situ, jangan apa. Kamu sekarang papa jawab ini. Oh itu, tahu sini. Jadi kamu doa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim, ya, dendam, jahat kepada hamba, jadikan dia sadar dan taubat ya Allah. Kalau dia tidak sadar dan taubat, hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Hanya Engkau yang maha menghukum. Al-Fatihah itu doa sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kamu boleh buktikan. Ya, kamu boleh buktikan kalau abang bohong. Ya, tuh. Kamu boleh buktikan. Kalau bohong, abang, kamu mati duluan apa abang belakangan? Abang belakangan apa kamu duluan? Ya. Tuh. Ya. Oke. Sini kamu sini. Di situ bantuin. Kalau ada yang nanya, ini jamu apa? Emang minum apa? Ya, itu. Abang sebelum COVID sudah membuat jamu ramuan. Segala macam ramuan, 35 macam ramuan. Tapi karena undang-undang peraturan dari pemerintah tidak boleh mengeluarkan tanpa Detkes, tanpa Badan POM.
Jadi alhamdulillah yang orang ngaji ke rumah abang, sholawatan dan apa, kalau ini potong ya. Itu abang tes rapid tes ini. Ada yang pernah 38. Pas 38, 2 orang. Ya 38 dites nih pakai termometer. Nah abang kasih jamu abang, langsung turun 36,4 dalam 15 menit. Gitu loh. Jadi ya kita ikuti peraturan pemerintah ya. Kalau abang mau buat sendiri aja, buat murid-murid aja. Gitu. Silakan kalau yang tanya lagi. Bang, mau nanya, kenapa ya kalau semua orang tua itu selalu tawanya emosian terus? Apa di dalamnya banyak setan atau jin dan cara menghilangkannya bagaimana bang di dalam tubuh? Ya, abang selalu mengajarkan kepada murid-murid abang yang mudah, simpel. Jadi jelas, padat, singkat, tajam. Yang abang pernah bilang, daripada punya samurai panjang tapi tumpul, mendingan punya golok tapi pendek, kita bisa main. Kita bisa main. Itu ya bisa kita gunakan. Ya. Ya dikit-dikit begini masih ilmu goloknya masih ingat dikit. Tapi abang nggak bisa main golok 2 jari tuh, 2 tangan, kalah sama anak abang. Nah abang belajar sama Babe Husin. Tuh ya, begitu main sama abang. Nah, kenapa kita emosi pada orang tua? Itu sebenarnya setan yang membuat kita emosi. Tidak sabar. Dan abang demi Allah, demi Allah, paling benci kepada orang yang durhaka kepada ibunya, yang mengatain anjing, setan, bangsat, apa itu abang paling benci. Ya, kalau depan abang ngomong begitu, abang gebugin, sumpah abang gebugin. Karena pernah ada yang terjadi begitu. Pada saat dia ngelawan ibunya, abang banting, abang injek-injek. Dan kamu, siapapun abang yang nonton sekarang ini, di luar negeri maupun dalam negeri, ingat, apabila kamu masih ada ibu kamu harus cuci kaki ibu kamu untuk mandi dan minum, baru akan dapat keberkahan. Kalau abang dulu sebulan sekali cuci kaki ibu, buat mandi, buat minum, lalu sisanya abang buat air bibit untuk mengobati orang. Ingat itu. Tidak akan pernah kamu bahagia dunia dan akhirat apabila kamu durhaka kepada ibu kamu. Taruhan sama abang itu. Lagi, yo. Saya hadir dari Bogor bang, mohon jasanya doa agar hubungan yang sudah lama bisa bersatu kembali. Gimana? Mohon jasanya doa. Kalau abang muntung dikit coba. Lihat dari sini. Wah banyak kan. Ganjal dikit. Pakai aspak. Depan belakang aspak. Kalau nggak ini pakai handphone ini. Nah. Lagi lo. Naikin lagi dikit. Bop. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Apa? Ijazah doa agar hubungan sudah lama bisa bersatu kembali. Doa Agar hubungan yang sudah lama bisa bersatu kembali. pacar atau istri. Istri. Jadi kalau bertanya jelaskan nama dan daerah tinggal ya. Kalau istri ada doanya ya.
abang kasih sedikit aja, mudah-mudahan coba benerin ininya, biar ini segini nih, aja lagi. Ya, oh, ya, kalau jadi Nah, ya ada. Jadi ada doa, kamu baca surat Al-Ikhlas 5.000 kali. 5.000 kali dalam 3 malam itu 5.000 sekali baca habis ya. Dan mohon sama Allah, ya Allah datangkan ini terus tutup dengan surat Al-Fatihah. Ya itu abang ijazahkan kepada kamu. Mau masalah hutang, ini kabur, suami kabur, kalau nggak punya duit syariat untuk sedekah sama abang yayasan, udah abang kasih ijazah, abang biasa seperti itu. Ya, jadi mana paham ya? Bang Haji ketika belajar sama Bang Haji dengan mahar 1,5, jangka waktu berapa lama? Belajar sama abang 1,5 juta. Abang tidak jual ilmu, tapi abang mengobrol ilmu, tapi tidak jual ilmu. Belajarnya cukup 1 jam dan bisa buka praktek. Karena sekarang dukun-dukun santet makin banyak, karena kesel, karena dendam, ya dihancurin, didatengin. Makanya kita abang menghidupkan spiritual sejati yang bisa membantu warganya, dirinya, orang lain, dan nusa bangsa dan agama. Karena ingat, ilmu santet itu tidak akan pernah hilang sampai akhir kiamat. Dan ilmu Allah tidak akan pernah hilang sampai akhir kiamat. Paham ya? Jadi di zaman Nabi Musa dulu sampai sekarang terbukti. Paham ya? Mau tanya Bang, kalau ilmu halimun apa bisa dipelajari sendiri, apa harus ada pendamping atau guru? Jadi begini aja. Mau ilmu halimun, mau ilmu kudu bener, kudu puasa, kudu zikir, kudu sholat. Jadi itu semua apa itu tadi? Untuk belajar sendiri pendamping atau guru? Harus ada pembimbing. Ingat ya, ini hadis Nabi nih, ingat. Barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru, sama aja dia belajar dengan setan tanpa bimbingan. Barang siapa yang belajar motokopi dari YouTube, ya tidak ada gurunya, tidak ada pembimbingnya, maka sama juga itu belajar dengan setan atau sesat. Paham ya? Boleh tanya Kiai mana deh. Ya. Kalau abang buntung lagi deh. Ya. Kalau di sini untuk Ya. Oh ya. Ada lagi? Assalamualaikum Bang Haji. Sekarang hadir. Waalaikumsalam. Bang, kalau ingin berubah mata batin maharnya berapa Bang? Jadi begini adikku sayang, di dalam share itu ya dibacakan itu, barang siapa yang mau menjadi spiritual paranormal bisa membuka mata batin, bisa mengobati orang, menolong orang, warga nusa bangsa dan agama, dan bisa mengisi benda, menarik benda, pusaka, ya, bisa menarik kodamnya, bisa nyabut ilmu orang dengan ayat Allah, begitu. Ya, jadi apa pertanyaannya? Buka mata batin maharnya. Ya, sama muka mata batin. Di situ ada share abang yang suruh abang share di YouTube, ya, bahwa muka mata batin itu sudah termasuk paket belajar VIP mahar 1,5 juta, ya,
mahar yang murah. Kalau dulu tahun pemburuan tuh bisa 7 juta, 8 juta. Dan kamu bisa jadi guru lagi, bisa mengajarkan kepada orang lain lagi, begitu. Biar mengalir pahalanya ke dalam kubur abang. Abang bukan soal uang. Uangnya masih sedikit. Ya, nimba ilmu itu capek. Habis ratusan juta. Sana kemari, puluhan guru. Nah, disitulah. Ya. Jadi harus kumpulkan uang, niat ibadah, ingin belajar. Hakikatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, baru Allah pasti kabulkan. Assalamualaikum Bang. Taiwan Muhammad Johar. Ya, Taiwan, Johar. Kalau kita basuh kaki ibu, apakah kalau kita basuh kaki ibu, apakah ada bacaan? Kalau ada tolong ijazahkan Bang. Jadi basuh kaki ibu, cuci kaki ibu itu gampang. Ya, bacanya nggak sulit. Ambil aqua besar sama baskom, masukin kaki ibu. Kaki ibu kita lagi bengong nih, lagi kan diam-diam kita masukin aja kakinya. Terus kita ambil air aqua yang besar, cuci kakinya. Bu, saya 2 hari, mohon maaf lahir batin Bu, semoga berkah dunia dan akhirat Bu. Ibu doakan semoga saya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, nusa bangsa dan agama, dan taat kepada Allah Bu. Maafkan lahir dan batin ya Bu. Ya, Johari lagi menuntut ilmu agar bermanfaat dunia dan akhirat. Syirfat ya, sambil kaki ibu itu sambil kita cuci. Nanti ibu kita doakan kita di sini. Nah, udah gitu kita minum baskom itu. Udah minum, sisain di botol kecil, sisain lagi buat mandi. Paham ya? Jangan enggak. Yang belajar ilmu hikmah dengan abang, belajar VIP, wajib hukumnya mencuci kaki ibu, minta maaf lahir dan batin. Bukan sebulan sekali, ya, bukan lebaran doang. Kalau abang dulu sebulan sekali, tiap hari Jumat. Ya, ada lagi? Bang, mohon jasanya doa buat usaha dagang supaya lancar. Ya. Kalian siapa yang ngadil dulu? Sambil abang ini dulu. Ini jamu. Ini jamu COVID nih. Ya, siapa yang kena COVID 3,8 di tensi 15 menit turun dengan jamu ramuan abang. Ya, tapi pakai ini aja, pakai vaksin aja, pakai vaksin. Ya, jadi jangan abang nanti disalahin sama pemerintah. Kan Allah, ingat ya, Allah memberikan ilmu kepada siapapun orangnya, tanpa batas, tanpa umur, mau cakep, mau jelek, mau ganteng, mau tua, mau muda, Allah tidak pandang. Karena apa? Karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Tapi kita di dalam peraturan Indonesia, ya kita harus vaksin. Ya udah ikutin aja. Bismillah. Kalau abang ini jamu abang, boleh buktiin. Dan abang berani taruhan. Ya, abang berani taruhan. Kalau ada yang COVID datang ke rumah, di swab positif, nggak usah sentuh abang deh. Abang kasih jamu abang aja dengan ayat Allah. Karena itu sudah terbukti ada beberapa murid abang. Cuma tidak diekspos di dalam YouTube. Karena kita nggak boleh, kita melanggar undang-undang nantinya. Karena pemerintah lagi membagikan vaksin, menjual vaksin gitu ya. Ngomong. Dari Tursino, Lampung Tengah, hadir Bang Haji, semua sehat selalu. Ya, sehat selalu Tursino, apa yang abang ajarin, amalin yang benar ya. Jangan banyak nanya dulu, tapi jalankan. Lihat video-video abang, YouTube abang bagaimana cara pengobatan, cara zikir, cara menghadirkan hodam, dan lain-lain. Kamu belajar ya. Nanti abang mati, kamu sudah pintar, sudah hebat. Enggak hebat. Astagfirullahaladzim. Yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago.
Lagi? Bang, maaf, banyak Ya. praktisi mengijazahkan, Kenapa? banyak praktisi mengijazahkan amalan, apa bisa dipraktekkan apa harus langsung? Jadi begini, pada saat seorang praktisi supranatural, paranormal, terus spiritual, ya ngamuk tuh sampai pakai ini ada yang ngamuk nih, hodamnya kemasukan hodam, menurut abang, masa baku di dalam kandang, ini, jangan-jangan makannya kurang. Jadi apa? Praktisi itu Praktisi apa dipraktekkan apa harus langsung? ya lebih afdol, ya lebih afdol itu ketemu. Tapi ingat, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, Allah Maha Hebat. Allah berikan kepada siapapun ilmu yang dia mau pelajari. Makanya murid-murid abang yang di luar negeri, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, Cina, Brunei, Korea, bisa mengobati orang. Kenapa? Tinggal tergantung gurunya. Gurunya mau mengajarkan nggak kunci-kunci rahasianya menjadi spiritual. Nah, abang dalam 36 tahun, alhamdulillah kemarin 22 Januari, walaupun kamu ada yang ngasih kado, ada yang enggak, ya abang nggak pikirin. Ya, tapi itu manfaat. Ya, jadi manfaat. Allah tidak pilih bulu. Contohnya lagi mana? Orang pergi umroh, kalau dia nggak pakai ihram, tawaf, nggak sah. Haji di Padang Arafah nggak pakai pakaian umroh, nggak sah. Paham ya? Mau presiden, mau jenderal, mau pengusaha, mau tukang beling, tukang beca, apa semua harus pakai ihram, baru sah. Ya. Dan ini Hah? Nah, ya. Jadi pada saudaraku, kalau yang kenal foto ini, yang menantang murid abang, ya, yang menantang murid abang, ya jelas nggak ya? Ya ini orangnya, nggak jelas orang. Nah ini udah jelas. Yang menantang murid abang, janganlah kamu sombong dan takabur, ya. Kamu itu ciptaan Allah, ya. Orang sombong itu ya mutakabir, yang hanya sombong hanya Allah. Di atas langit ada langit, ya. Kamu tidak ada yang hebat, siapapun tidak ada yang hebat. Saya pun tidak hebat, kecuali Allah, ya. Yang jago ayam jago. Jadi kalau kamu nantangin murid abang di Sumatera Barat, silakan. Ya. Jadi di Padang, di Sumatera Barat banyak murid-murid abang. Ya, jangan badan kamu gede. Ya, merasa hebat. Ya, tong kosong bunyinya nyaring. Ya. Ya, kalau memang kamu itu orang sakti, orang hebat, makan batu. Ya, makan batu, jangan makan beling. Kalau makan beling udah lumping. Makan batu saja, murid abang tidak akan pernah takut mati. Kenapa? Karena kamu yang menantang duluan. Ya, kamu nantang duluan. Ya, itu berarti orang sombong. Ya, jadi murid abang tidak sombong. Kamu yang nantang duluan, tinggal tunggu waktunya aja. Ya, silakan. Jadi nggak usah pakai bacok-bacokan. Kalau pakai bacok-bacokan, kamu mati, murid abang masuk penjara. Ya, murid abang mati, kamu masuk penjara. Ya, mau dukun sakti kayak apapun masuk penjara, nangis. Paham ya? Abang yang pernah merasakan itu. Ya, jadi kalau mengetesnya nggak usah bacok-bacokan, pakai jarum aja.
pakai jarum layar, jarum kasur, atau pakai pentol, jarum pentol. Ya, tusuk di dada sini. Tusuk di dada di sini. Ini kan jantung nih. Kayak jarum pentol nih segini, masukin ke dalam. Nah itu. Jadi jangan kamu sombong. Ya. Menantang murid-murid abang. Ya, nggak banyak sih muridnya. Yang di Padang itu ada. Cuman kamu nantang, jangan sombong lah. Ya. Kalau memang mau sombong, mau benar-benar duel sampai mati, panggil polisi, bikin surat pernyataan. Siapa yang mati tidak dituntut di hukum undang-undang Indonesia. Paham ya? Ya, kamu biar paham ya. Nah, jadi umur kamu masih di bawah abang. Jadi jangan sombong lah. Ya, gitu. Jadi yang kamu tantang itu murid abang. Ya, Bang Haji Ridwan Koboy, tim pemburu hantu, Forum Pemburu Indonesia, Majelis Taklim dan Zikir Ridwan. Ya, ini fotonya ya. Perhatikan ini ya. Ini agak buram. Diam ya. Nah, ini fotonya ya. Abang tunggu jawaban dari kamu untuk murid abang ya. Insyaallah. Allah tidak buta. Ya mutakabir. Yang hanya sombong hanya Allah. Ya, yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago. Paham ya? Itu aja. Semoga kamu sadar dan tobat. Ya, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau cari nama, mau cari subscribe yang baik-baik aja. Ya, begitu. Terima kasih. Insya Allah kamu ketemu abang nanti di Jakarta, mudah-mudahan panjang umur sehat, atau ketemu di Padang sama abang. Abang di Padang sudah mungkin 11 kali abang di Padang shooting dan ngobatin orang di sana. Dari tahun 2003 sampai 2007 sampai 2011. Gitu ya. Udah, begitu ya udah. Semoga udah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya udah. Oke. Ajan stop. Udah apa lagi tanya? Sampai azan. Azan kita stop ya. Bang Haji ingin banget berguru dengan Bang Haji. Kira-kira guru dengan Bang Haji butuh berapa hari ya? Ya mutakabir, yang hanya sombong hanya Allah. Jadi yang belajar sama abang kalau datang 1 jam selesai. Kalau lewat online, mudah-mudahan ntar malam abang nggak capek karena abang belum tidur sampai sekarang. Ritual untuk menyantet dukun santet. Ritualnya menyantet dukun santet, gitu ya. Jadi kita balikin ke dukun santet itu ya agar sadar dan tobat. Kita membanggakan ayat Allah ya. Itu belajarnya cuman kalau datang 1 jam, kalau video call setengah jam. Insya Allah bisa buka praktek. Dan abang nggak main-main ya. Kalau ada yang merasa tidak senang abang mengajarkan ini ya, silakan minta kembalikan uang, abang kasih kembalikan uang. Kalau abang bohong ya, tinggal bagaimana dari 200 orang yang bodoh 5 orang ya, yang 195 pada bisa. Masa kita kalah, masa kita nggak bisa 5 orang itu, kan itu berarti ada tanda kutip, ada apa? Dan yang abang ajarkan non muslim, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen abang ajarkan itu. Karena apa? Dengan mahar yang sedikit murah. Kalau dulu zaman pemburuan itu bisa 7 juta, 8 juta. Kenapa abang ajarkan cuma 1,5 juta? Kenapa? 1, abang niat ibadah. Kedua, untuk sumbangan yayasan dan lain-lain. Ya. Abang pengen matinya abang
ilmu abang yang abang ajarkan kepada kalian semua bermanfaat di dunia wal akhirah sampai ke dalam kubur abang. Ingat itu. Karena yang kita mau mati kan selalu abang bilang 3, amal ibadah, ilmu yang manfaat, amal ibadah, beramal, sedekah, jangan pelit. Sedekah itu bisa menghapus dosa, bisa menghapus bala musibah, ya, dan mempanjangkan umur. Itu sedekah, beramal, ya, sedekah zakat mal, zakat fitrah, ya kan. Nah, lalu beribadah. Kita mau mati 3. 1, amal ibadah, ilmu yang manfaat. Kamu punya ilmu bikin kue, ajarin bikin kue kepada orang. Kamu bisa betulin AC, betulin TV, ajarin biar bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh dan soleha atau anak yatim yang soleh dan soleha itu yang membawa kita mendoakan kita di dalam kubur kita, menjadikan raudhah min riyadil jannah, dan diterangan kubur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampunkan dosa kita oleh Allah. Itu. Paham ya? Ada lihat kan? Enggak ada. Itu tadi tuh no. Siapa nih? Nah, ada baru. Dari Rudy Cuding. Bang, mau tanya lagi nih, kalau ilmu golek merah apa alirannya? Ilmu kobel. Golek merah. Oh, kolek merah. Apa abang pikir kobel merah? Kalau ilmu kobel merah, kobel cewek. Kalau golek merah ya. Golek itu adat. Ilmu adat. Ilmu adat yang ada golek kencana, golek semar mesem, itu ilmu adat. Tapi di dalamnya itu sebenarnya ada ilmu tasawuf. Ada ilmu tasawuf mencapai tingkatan sufi. Itu. Jadi dia nanya boleh nggak gitu? Aliran apa? Ya, golek kencana itu itu aliran adat. Ada aliran adat, ada aliran Islam. Kalau digolek kencananya pakai ayat-ayat Allah, itu aliran Islam. Kalau golek kencananya pakai bahasa Arab dan bahasa Jawa dan lain itu golek ilmu adat. Itu aja. Gampang kan? Itu aja. Kalau belajar sama Bang Haji waktunya siang apa malam? Abang ngajar dari kadang jam 4 sore, abang buka praktek jam 3 sore sampai malam. Dan buat janji dahulu dan miss call, WhatsApp dan miss call. Bang, saya mau belajar, nama saya ini dari ini. Miss call tuh ya. Banyak orang assalamualaikum. Orang jawab waalaikumsalam. Jangan begitu kalau bertanya. Assalamualaikum, salam kenal Bang Haji, saya dari Agus di Bekasi, begitu. Ya, itu adab sopan santunnya seperti itu. Ya. Ini teman-teman muka abang gelap nih, sinarnya kagak ada. Coba. Di sini mestinya. Handphone lu, handphone kamu. Teman kamu kemarin, itu nggak apa-apa. Ya. Bentar lagi azan maghrib kita selesai ya. Berapa jam tuh? Udah hampir 2 jam. Nih ke muka. Nah. Gini. Nah. Ya, terakhir. Kalau mau silaturahmi ke tempat abang, waktunya kapan? Kan abang bilang tadi, gua janji dahulu, abang buka praktek jam 3 sore sampai sampai malam, ya. Jadi mesti kamu gua janji dahulu ya. Insya Allah datang, boleh ya. Abang ajarkan semuanya. Kunci-kunci rahasia dukun, rahasia spiritual, abang buka kuncinya. Demi Allah nggak main-main abang. Jadi jadilah spiritual untuk keluargamu, dirimu,
orang lain nusa bangsa dan agama. Sekarang dukun santet makin banyak berkeliaran karena dendam. Nah, kamu harus bisa mengobati ibu kamu, bapak kamu, dan lain-lain semuanya. Itu, ya. Cukup sekian. Abang mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah, ada kekurangan dari diri abang. Apabila ada kata-kata yang benar, kamu ambil hakikat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena abang masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa. Pas azan maghrib nih kita tutup dengan doa. Doa buat cahaya, buat pengobatan dan buat cahaya, buat jodoh dan lain-lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilagil ahyar. Miftai babil yasar sayyidina Muhammad bin Mukhtar wa alil athar wa asbil ahyar adadani ammi layyo wa ibtoli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiati abdani wa sifaiha wa nur abtar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamin ala sayyidina Muhammadin alladzi ta'ala bil qudwatan barjin qurab waqtu qabil hawaid wa kanagoid wa sunawati min wastasqa bil umamu bi atil karimi wa alaihi wa sahbihi fi kulli masin jada di kulli malumillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azimu ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, mohon berkamu ya Allah, rahmatmu, taufik hidayahmu, syafaat dan mujizatnya para nabi, karamahnya para wali, istiwa pada guru ya Allah, dan berikanlah keberkahan ya Allah dari asmaul husna, dari surah nabi, dari puasa kami, sholat kami, sujud kami ya Allah. Semoga orang-orang yang menonton ini selanjutnya akan diberikan kesehatan lahir dan batin ya Allah, dijauhkan dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah, semoga COVID-19 ini ya Allah di tahun 2002 semoga musnah, hancur, hilang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, berguna bagi nusa bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha. Ya husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Allahumma barik lana fi usia ya Allah. Allahumma barik lana fi usia ya Allah. Allahumma inna qala fi suwati sulamana minal masjid ila maghribi lizati wa quwati ya Jibril ya Mikail ya Israfil ya Jibril wa malika subhana jinan wa nisan wa tasliman tasyuran ya la jalalu ya iblis wa mati wan nur rabbana taqabbal masyrana wa alzam amin innahu muslimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala talu alaya wa tuni minal muslimin wa tuni minal mahluki ya Allah. Allahumma barik lana fi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi washabihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wadzalladina amtalin. Gobul. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Semoga panjang umur, sehat, sukses selalu. Yang belajar ilmu VIP, semangat, jalankan terus. Jangan pantang mundur. Sebelum perang, jangan mundur, jangan kalah duluan. Banyak senjata yang Allah berikan dengan keberkahan ayat-ayat Allah. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.